Ya, tutorial kali ini kita akan coba melakukan pendaftaran aplikasi PPDB 2020, di mana di sini kita akan melakukan pendaftaran secara mandiri. Pertama-tama Ibu Bapak yang akan melakukan pendaftaran, buka terlebih dahulu aplikasi PPDB di ppdb.bandung.go.id. Setelah dibuka, baik itu dari sisi dibuka menggunakan laptop ataupun handphone, Ibu Bapak dapat melihat tombol yaitu pendaftaran di sebelah kanan. Nah, fungsi tombol pendaftaran ini adalah kita untuk melakukan pendaftaran ataupun login ke aplikasi. Kita klik tombol pendaftaran ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman login aplikasi PPDB 2020. Bapak Ibu yang belum mempunyai akun pendaftaran, maka dari itu di sini terdapat keterangan belum mempunyai akun, diklik daftar. Nah, Bapak Ibu diklik tombol daftar di sini, kemudian di sini ada beberapa input yang memang perlu Bapak Ibu lakukan inputan gitu. Di sini pastikan terlebih dahulu bahwa calon peserta didik sudah mempunyai NIK atau belum. Apabila sudah, Bapak Ibu mohon lakukan pengisian di sini menggunakan NIK yang sudah disiapkan. 32 misalkan kita isi. Nah, apabila sudah, di sini Bapak Ibu bisa melihat apakah calon peserta didik sudah mempunyai NIK. Apabila Bapak Ibu menekan tombol belum, artinya NIK akan otomatis digenerate oleh sistem. Apabila sudah, masukkan NIK terlebih dahulu di sini. Apabila sudah memasukkan NIK, Bapak Ibu pilih jenjang terlebih dahulu. Jenjang yang dituju artinya jenjang pendaftaran yang ingin dituju oleh calon anak peserta didik. Nah, apabila anak peserta didik tersebut sudah SD, berarti jenjang pendaftaran yang dituju adalah SMP. Bapak Ibu dapat memilih sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Apabila kita memilih sekolah dasar, kita tidak perlu menginputkan NISN. Sedangkan apabila jenjang pendaftaran yang dituju adalah sekolah menengah pertama, kita wajib menginputkan NISN. Kita sebagai contoh sekolah menengah pertama, di sini NISN-nya kita perlu inputkan. Apabila kita memilih sekolah dasar, NISN-nya otomatis akan dihilangkan. Di sini sekolah menengah pertama, kemudian NISN kita coba masukkan. Nah, apabila sudah, kita coba masukkan akunnya Dami misalkan. Tanggal lahir siswanya minimal untuk pendaftaran PPDB di sini adalah 5,6 tahun sesuai dengan peraturan wali kota. Di sini Ibu Bapak dapat memilih tahunnya, tahun lahir dari anak Ibu Bapak, misalkan 2014 kan. Emailnya di sini Ibu Bapak coba masukkan juga sesuai dengan email yang aktif. Kenapa membutuhkan email yang aktif? Karena email di sini berfungsinya untuk notifikasi dan juga untuk lupa kata sandi apabila orang tua lupa dengan kata sandi yang sudah dibuat. Nah, satu email ini tidak akan bisa didaftarkan di akun yang lain. Jadi satu email cukup satu akun. Pada saat Ibu Bapak sudah mendaftarkan email, lalu akan didaftarkan lagi, secara otomatis sistem akan menolak karena email sebelumnya sudah digunakan. Kita coba memasukkan email. Di sini kita masukkan kata sandi dan di sini kita masukkan konfirmasi kata sandi yang sudah kita isi di sini. Apabila sudah, kita klik daftar aplikasi. Nah, di sini ada notifikasi bahwa pendaftaran akun PPDB 2020 berhasil. Pendaftaran akun PPDB 2020 berhasil dibuat. Silakan login menggunakan NIK atau email yang sudah didaftarkan. Di sini Ibu Bapak dapat menggunakan akun email Bapak yang sudah tadi didaftarkan ataupun nomor induk kependudukan calon peserta didik yang sudah tadi didaftarkan. Di sini kita coba menggunakan email saja, kemudian kita masukkan kata sandi yang sudah kita input tadi, kemudian login aplikasi. Nah, ini adalah halaman awal pada saat kita sudah login menggunakan akun kita. Ada beberapa menu di sini, data pribadi, lokasi rumah, dan juga dokumen pendukung. Di sini di data pribadi ada beberapa inputan yang memang perlu kita
lakukan penginputan. Kita tidak bisa pergi ke lokasi rumah apabila data pribadi belum diisi. Di sini ada pemilihan jenis kelamin, mohon untuk dipilih apakah jenis kelamin dari calon peserta didik itu laki-laki atau perempuan. Untuk tempat lahir, masukkan tempat lahir sesuai dengan kartu keluarga dan juga asal sekolah. Contoh, lalu ada nomor handphone, ada 2 nomor handphone yang memang perlu diinputkan. Nah, di sini nomor handphone 1 dan nomor handphone 2. Artinya Bapak Ibu dapat menginputkan nomor handphone orang tua atau wali dari peserta didik tersebut, baik itu dua-duanya ataupun salah satu. Di sini diwajibkan untuk menginputkan nomor handphone yang pertama. Lalu adapun dokumen pendukung data pribadi yang perlu diunggah seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga KTP orang tua atau wali. Ini dapat dilakukan upload salah satu saja. Maksimal dari penguploadan file ini adalah 3 MB. Jadi pada saat Ibu Bapak melakukan upload dengan size-nya lebih dari 3 MB, otomatis secara sistem akan menolak karena file terlalu besar. Misalkan di sini kita lakukan penginputan nomor, lalu dokumen pribadi di sini kita lakukan penginputan, misalkan kartu keluarganya kita coba penginputan. Nah, pengunggahan dokumen pendukung data pribadi ini Ibu Bapak dapat melakukan upload baik itu gambar ataupun PDF. Gambarnya jenis PNG ataupun JPEG, itu terserah, disesuaikan dengan persiapan dari Ibu Bapak sendiri. Apabila dirasa sudah diisi semuanya, kemudian kita cukup menekan tombol simpan data pribadi. Kita tekan, tunggu sampai proses selesai. Data pribadi Anda berhasil disimpan. Nah, apabila Ibu Bapak sudah selesai menginputkan dokumen pendukung data pribadi dan juga data pribadi, selanjutnya adalah lokasi rumah. Di sini ada alamat lengkap, RT RW, dan juga provinsi, kabupaten, dan kecamatan, kelurahan yang memang perlu diinfokan oleh Ibu Bapak sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga. Alamat lengkap mohon untuk dimasukkan, misalkan lalu ada RT RW-nya, kemudian provinsinya kita masukkan saja kecamatannya, tidak perlu provinsinya atau kotanya. Secara detail masukkan saja kecamatan atau kelurahannya agar data dapat tampil secara cepat. Sini. Nah, apabila sudah, Ibu Bapak masukkan koordinat latitude dan longitude. Ibu Bapak dapat memindahkan, geser dari pin di sini, ataupun Ibu Bapak dapat melakukan pencarian alamat di sini. Apabila sudah selesai, Ibu Bapak cukup menekan simpan lokasi rumah. Di sini data lokasi rumah berhasil disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen pendukung. Untuk SMP, pendaftaran menuju SMP ada beberapa jalur, yaitu PDBK, ada persyaratan pembinaan orang tua, ada afirmasi RMP, ada prestasi, dibagi dua menjadi akademik dan juga non-akademik. Nah, pastikan persyaratan-persyaratan ini Ibu Bapak isi apabila Ibu Bapak akan memilih jalur tersebut. Seperti contoh, apabila Ibu Bapak akan memilih jalur zonasi, abaikan saja dokumen pendukung yang ada di sini. Karena untuk zonasi cukup membutuhkan data pribadi dan juga lokasi rumah, persyaratan umum saja. Apabila Bapak Ibu menggunakan jalur perpindahan orang tua, mohon untuk dipersiapkan mengunggah dokumen perpindahan orang tua. Termasuk juga untuk jalur afirmasi, pastikan bahwa kartu Indonesia Sehat ataupun jalur-jalur yang lainnya untuk diaktifkan. Apabila sudah, Ibu Bapak menginputkan data pribadi dan juga lokasi rumah dan juga dokumen pendukung, di sini terdapat satu tombol, yaitu konfirmasi data saya sudah selesai. Artinya, pastikan terlebih dahulu data pribadi, lokasi rumah, dan dokumen pendukung itu diinput sudah sesuai. Apabila sudah, lakukan konfirmasi, nantinya data yang sudah Bapak Ibu inputkan akan muncul di aplikasi masyarakat, yakni di data pendataan. Di sini akan muncul data pendataan yang dimana oleh orang tua sudah dilakukan konfirmasi. Maka dari itu lakukan konfirmasi apabila dirasa data sudah sesuai. Diklik, kemudian di sini ada
notif sebelum kita melakukan konfirmasi. Apakah Anda yakin bahwa data yang diinputkan sudah sesuai? Kita pilih iya. Di sini data telah berhasil dikonfirmasi. Nah, selanjutnya data yang Ibu sudah diinputkan apabila sudah dikonfirmasi tidak dapat dirubah kembali. Nah, apabila dirasa ada data yang salah ataupun dokumen yang dimasukkan tidak sesuai, Ibu Bapak dapat melakukan konfirmasi permintaan permohonan buka data kepada admin PPDB yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Di sini Ibu Bapak dapat meminta bantuan agar Ibu Bapak dapat mengubah kembali data pribadi ataupun yang lainnya untuk diinputkan kembali, disesuaikan kembali. Maksimal dari perbaikan ini adalah 3 kali untuk satu akun. Jadi Ibu Bapak dapat mengubah kembali data-data selama 3 kali apabila sudah dikonfirmasi. Nah, ada pertanyaan mengenai apabila yang sudah terlanjur kita mendaftarkan NIK-nya belum mendaftar pada saat pendaftaran NIK-nya secara otomatis oleh sistem, itu silahkan lakukan pelaporan di sini lalu berikan penjelasan dan NIK yang baru agar dari Dinas Pendidikan Kota Bandung akan merubah langsung NIK yang lama menjadi NIK yang baru, seperti itu. Mungkin dari sisi pendataan sudah sampai sini tutorialnya. Nanti akan ada fase di mana kita melakukan pendaftaran. Cukup sekian tutorial yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.